selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 9 April 2020, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 3. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dirasakan oleh pemazmur ini bisa saja kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Bila kita tadi mendengar nats yang tertulis di Mazmur 116 ayat 3 adalah merupakan pergumulan yang disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan. Pergumulan yang dihadapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adalah pergumulan yang berat. Dari mana kita bisa melihat pergumulan pemazmur ini berat? Ketika ia berkata, tali-tali maut telah meliliti aku. Itu yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin saja pemazmur tertekan, diancam, bahkan mengalami kesesakan oleh pergumulan persoalan yang dia hadapi, sehingga ia berkata, tali-tali maut meliliti aku. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pemazmur berkata, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ia tidak hanya dililiti oleh tali-tali maut, tetapi ia merasakan kegentaran, bahkan ia merasakan hidupnya ada di ujung tanduk. Orang mati atau dunia orang mati menimpaku, maka pemazmur mengalami kesesakan dan kedukaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika pemazmur merasakan duka, kesesakan, pergumulan yang berat, ia tidak berpaling dari Allah. Ia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi ia berdoa, memohon kepada Tuhan supaya ia luput dari belenggu maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, permohonan dan doa pemazmur didengarkan oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan mendengarkan doanya, pemazmur bersaksi dalam hidupnya. Saya akan bacakan ayat 1 dalam nas ini. Maka aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ternyata Tuhan mendengarkan doa pemazmur. Ternyata Tuhan hadir dalam peristiwa kehidupannya. Maka hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang pernah dirasakan oleh pemazmur, boleh kita rasakan juga saat ini, bergumul dan berduka. Tapi marilah kita selalu berseru dalam doa, memohon kepada Tuhan. Tuhan yang pernah menjawab doa pergumulan pemazmur kala itu adalah Tuhan yang sama juga mendengarkan doa-doa kita hari ini. Secara khusus kita memasuki hari atau minggu-minggu menuju sengsara Yesus. Marilah kita lihat bahwa Allah mendengarkan doa kita. Allah melepaskan kita dari jerat maut. Allah meluputkan kita dari belenggu maut melalui anaknya Yesus Kristus yang telah
mati di kayu salib. Dan itu yang akan kita rayakan esok hari. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam doa, di dalam syukur, di dalam permohonan kepada Tuhan, bahwa Ia akan mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan seruan permohonan kami di saat kami bergumul, di saat kami berduka, di saat kami bersedih, bahkan di saat kami juga menghadapi ancaman virus corona. Kiranya Tuhan menguatkan, menyembuhkan, memelihara, dan memberikan kami kesehatan yang daripada Tuhan. Ajar kami untuk terus melihat kemurahan-Mu. Ajar kami untuk terus melihat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati berkorban untuk kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.